Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita bertemu kembali pada pertemuan hari ini ya. Ibu pun. Nah, sebelum dibuka pembelajaran hari ini, silahkan Epan untuk berdoa, pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran matematika hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dalam hati dimulai. Berdoa dicukupkan. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Alhamdulillah baik. Berarti kita bertemu lagi di mata pelajaran apa? Matematika. Ya. Matematika. Mudah dan menyenangkan. Ya, biar lebih semangat ya. Nah, hari ini ada yang tidak hadir tidak? Epan, siapa aja? Bayu, Givari, dan Pak. Oh iya ya. Baik ya, sekarang kita mulai. Nah, ini ya materi kita. Ada yang suka nonton bola? Suka ya. Nanti tim kalian ada yang mau bertanding? Ada ya. Suka dihitung nggak peluangnya? Enggak ya. Kalian jadi tahu nih, kalian tim kesukaan kalian mau tanding nih, peluangnya berapa? Nah, nanti bisa pakai ilmu ini ya yang akan kita pelajari. Nah, kemudian ini juga ada kaitannya dengan menentukan peluang nih. Peluang gempa yang baru-baru terjadi apa? Cianjur. Nah, gempa di Cianjur itu disebabkan oleh adanya sesar mandiri ya. Nanti kalian bisa Cimandiri, sesar Cimandiri. Nah, ini sudah terjadi gempa ini oleh sesar Cimandiri itu dari tahun 1900-an ya. Jadi ini jadi bisa dihitung sebenarnya dari 1900 itu terjadi berapa kali. Nah, nanti kita juga bisa memprediksi ke depannya itu peluangnya itu berapa kali juga ya, seperti itu. Nah, untuk ini, jadi hari ini kita belajar distribusi peluang binomial ya. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan menggunakan model problem based learning berbasis C4, literasi, PPK serta diskusi tanya jawab dengan bantuan PPT dan LKPD. Jadi nanti ada LKPD dari Ibu dengan mengedepankan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin dan kerjasama selama proses pembelajaran. Nah, kalian sebagai peserta didik ini dapat menentukan nilai distribusi peluang binomial dari suatu percobaan atau kejadian dengan benar ya. Dan juga kalian peserta didik dapat menyimpulkan nilai distribusi peluang binomial dari percobaan atau kejadian. Kemudian kalian juga peserta didik dapat memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan distribusi peluang binomial dengan benar. Kayak tadi ya, seperti itu. Nah, ini ada sintaks problem based learning ya, nanti ada orientasi terhadap masalah kalian, terus ada mengorganisasi nanti kaliannya nanti akan Ibu bimbing, kemudian ada menyajikan, kemudian ada menganalisis dan mengevaluasi. Jadi nanti kalian akan Ibu bagi kelompok. Nah, kalian berdiskusi LKPD-nya, terus nanti kalian presentasi diskusi ya nanti sebelumnya, terus presentasi ya. Terus nanti laporannya dikumpulkan. Terus setelah itu akan ada tes ya. Paham? Ya. Nah, ini ya. Ibu inikan dulu. Ini ada masalah nih. Jika spinner ini diputar sebanyak 3 kali, ini ya. Ini spinnernya ya. Akan diputar sebanyak 3 kali, berapa peluang mendapatkan ketiganya biru? Nah, di sini birunya ada berapa? 1. Putihnya 3. Berarti peluang biru berapa? 1/4. Peluang putih
3/4. Nah, nanti kalian berdiskusi nih, bagaimana cara memecahkan berapa nih peluang mendapatkan ketiganya biru. Nanti ada di LKPD apa yang harus kalian kerjakan. Paham? Paham ya? Nah, ini Ibu inikan dulu nih, ini spinnernya ya. Nah, ini jika diputar ya. Nah, diputar misalkan sebanyak 3 kali. Nanti kalian putar. Nih Ibu, ini putar. Ini baru 1 kali nih. Oh, berarti Ibu mendapatkan apa? Putih. Terus ini putar lagi. Nah, mendapatkan apa Ibu? Putih juga ya. Nah. Mendapatkan apa? Putih. Berarti Ibu mendapatkan putih, putih, putih. Nah, nanti kalian di LKPD cari beberapa kemungkinan yang bisa terjadi ya. Nanti di video ini Ibu bagikan, sudah Ibu bagikan di WA ya. Kalian nanti di Google di Drive kalian buka, kalian coba sendiri ya. Nah, sekarang kalian berkelompok silahkan untuk memecahkan masalah ini. Silakan berkelompok. Nah, berkelompok ya. Silakan. Silakan berkelompok. Nah, sekarang Ibu bagikan LKPD-nya ya. Nah, Ibu bagikan LKPD-nya. Nah, itu udah LKPD-nya. Sekarang kalian buka videonya. Video puntiran spinner. Buka video puntiran spinnernya. Buka video puntiran spinnernya, sudah? Silahkan. Silahkan puntiran spinnernya dicoba ya. Silahkan sebanyak 3 kali. Silahkan. Sebanyak 3 kali. Dicoba ya puntiran spinnernya. Silahkan catat apa yang kalian dapat. Silahkan catat ya.
Nah, sekarang Ibu mau bertanya ke kelompok Epan. Epan dapat apa? Biru. Arga? Putih, biru, putih. Kelompok Patia? Putih. Terus? Kelompoknya Sultan? Biru, putih. Noval? Nah, yang kalian dapatkan silahkan kalian tulis di LKPD. Silahkan. Ini mau tuliskan identitas kalian. Udah tulis belum? Kalau sudah, iya. Ini biru putih. Ya, silahkan kalian inikan dulu masalah aktivitas 1 ya, tentang spinner ya. Silahkan. Ini sampai kalian bisa mendapatkan berapa peluang mendapatkan ketiganya biru. Silahkan. Silahkan kalau ada yang mau bertanya ke Ibu boleh. Ada yang mau ini? Aku mau nanya. Iya. Kalau yang ini tuh kan 10% itu kan yang rusaknya. Berarti itu di P atau di Q? Ini yang diharapkan apa? Yang rusak kan? Nah, berarti yang rusaknya P. Ini tergantung soal. Kalau ini kayak ini berjumlah 7. Berjumlah 7-nya ada berapa? Berarti ini P. Kan berjumlah 7 ada 6. Nanti kalian ini kan. Ini juga jadi tergantung soal. Jadi yang diharapkan ya. Yang taruh di P. Iya, taruh di P, tergantung soalnya. Ya, seperti itu ya, silahkan. Ya. Paham ya? Paham. Silahkan diteruskan ya. Coba. Ibu ini kayak gini. Iya. Iya gitu. Sampai kalian bisa menemukan rumusnya ya. Ini kan nolnya ini. Ini kan putihnya 0. Terus birunya ada 3. Kalau ini putihnya 1. Dari sini tutup bisa 1. Iya, di sininya mah 2 tuh kan biru. Iya. Nah, kalau birunya bisa 2. Iya. Ya, karena ininya 2. Iya, ininya birunya 2 ya. Ya. Ya, kalau misalkan kan di sini munculnya putih. Kan di sini biru. Berarti muncul putih enggak? Enggak. Berarti putih ada berapa kali? Ada 0. Ya, kalau di sini ada berapa putihnya? Ada 1. Di sini 1. Di sini 1. Di sini 2. Di sini 2. Di sini 3 ya. Coba lihat di sini rumusnya sama ya. Ini teh ya. Kalau sama berarti kalau ini kita anggap apel ini berarti 3 apel ya. Ini juga sama ya. Gitu. Jadi nanti kalian bisa, ini udah benar sih. Jadi nanti kalian bisa menemukan rumusnya ya. Silakan. Ya. Sama kalian disimpulkan ya, distribusi peluang binomial itu peluang yang seperti apa sih ya? Di situ kan ada bahan ajarnya, kalian juga bisa mencari di internet apa sih distribusi peluang binomial atau
dari LKPD yang sudah kalian ajari belajar, bisa kalian simpulkan apa itu distribusi peluang binomial. So. Ini tulis ini dulu, ini tulis. Terus habis tulis ini, terus langsung mau yang Rumus umumnya ini kan? ini bisa, ini bisa. Yang ini kakak hati sama aku. Ya, Yang ini kakak hati. Iya. terus ditulis nih yang ditanya tadi tipe peluangan biru-biru. Jadi aku nulisnya gini nih. Yang ini dulu nulisnya. Kan aku tadi ntar aku baca. Iya, ya aku juga ngerti. Nah, aku baca ini, kamu nulis yang ini. Terus aku bilang rumus umum, berarti kamu nulis ini. Oh, aku mau ngomong pas kamu rumus umum awal. Paham yang cara mencari kombinasinya? Paham Ibu? Ya, cara intinya boleh ya. Berarti kombinasi fungsi apa yang sama itu satu habis. Iya. Jadi kalian bisa dilihat nih, kalau angkanya sama hasilnya satu. Kalau beda satu, sisinya lagi atasnya yang ini, kalau diambil satu hasilnya 4. Kalau diambil 0, satu. 4. Tetap 4 kalau dia ambil 0. Empat. 0. Esa berapa? 1 ya? 4. Enggak, ininya hasilnya. Oh iya. Hasilnya. Kalau diambil 0 dari berapapun atasnya berarti hasilnya 1. Tapi kalau bawahnya 1, berapapun atasnya hasilnya atasnya ya. Tapi kalau sama hasilnya 1. Jadi yang hasil 1 itu kalau sama dan juga bawahnya 0. Tapi kalau bawahnya 1 berarti atasnya. Berarti kalau misalnya sininya 6, di sininya 0, Nol. berarti di sininya tetap 1. 1 ya. Kalau 6 dan 6 1. Kalau 6 dan 1 6 lah gitu. Jadi nggak perlu dihitung lagi, kecuali kalau nanti jadi yang perlu dihitung itu antara 2 dan seterusnya ya. Dua per empat. Kan kalau misalnya logam tuh berarti setengah. Itu apa sih gitu ya? Dari 7 kali. Nah ini nih, munculnya sisi angka sebanyak 4 kali. Berarti yang jadi P apa? 4 Sisi angka ya? si angka berarti di sini 4, misalnya 3 dari 7 kali lemparannya. Ai peluang sisi berapa? Setengah ya? Iya. Iya, setengah. Itu juga setengah. Peluang angka setengah. Lemparnya kan 7 kali, berarti kalau di sininya 4, sisanya 3. Iya. Kan N-nya ada 7 ya? Ya. Jadi sini 3. Ya, itu 3. Yang P-nya 4. Ini oh iya, jadi P4. Yang Q-nya 3. Ini juga sama, 2/4. Iya, 2/4. Masih. Kan gitu ya. Terus difaktorialin. Kenapa 2/4? Dari mana 2/4? Kan 2 logam, 2 uang. Oh, boleh. Boleh. Nanti juga hasilnya setengah ya? Sok. Ada yang tanyain? Enggak sih. Ini kan hasilnya 1/16 terus ini dari mana? Makanya udah Kayaknya ini salah nih. Iya, Ini salah nih. Coret aja. ya, Coret aja. cuma sampai 1/16. Nah, kayak gitu aja. Nah, ini coba lihat nih. Kalau misalkan diambil 0 dari 4, hasilnya berapa? 1 ya? Ini 1 nanti hasilnya ya? Iya. Nah, kalau diambil 1 dari 4, hasilnya 4. Nah, kalau diambil 4 dari 4, hasilnya 1. Nah, jadi di kombinasi itu, kalau bawahnya 0, atasnya berapapun, hasilnya nanti adalah 1. Ya. Sama halnya dengan ini. Atas dan bawahnya sama, nanti hasilnya 1. Tapi kalau bawahnya 1, hasilnya yang atasnya doang ya?
Kan ini 1 dari 4 hasilnya 4. 1 dari 6 hasilnya 6. Kalau 6 dari 6 hasilnya 1. 0 dari 6 1. Nah, gitu. Jadi nanti kalau ada yang kayak gitu kalian nggak perlu dihitung, langsung aja ya. Kecuali nanti kalau diambil 2, 3 kalian baru hitung biar nggak capek ya. Gitu ya. Ya. Iya, ini tuh kan peluang yang diharapkan sukses. Ini peluang key-nya itu adalah gagal. Nah, karena ini ditanyainnya adalah sisi gambar, berarti peluang suksesnya adalah gambar. Kalau kita koin dilempar, berarti sisi gambar kan ada gambar dan angka. Jadi ada 2 kemungkinan kan? Berarti peluang gambar itu 1/2. Ya, peluang angka 1/2. Nah, jadi ini peluang si gambar, si sukses ini adalah gambar 1/2. Peluang gagal juga adalah 1/2. Karena di sini diambilnya 3, berarti X-nya 3. Dari berapa kali? Ini dari 4. Nah, X-nya 3, masukin di sini 3. Karena di sini N dikurangi X, N-nya 4. Berarti 4 dikurang 3 adalah 1. Nah, ini kenapa pangkat 4? Kan di sini setengah-setengah. Kan sama ya, ini A, ini A. Berarti pangkatnya tinggal ditambahin ya. 3 tambah 1. Ini kalian udah benar. Ini hasilnya adalah 4 ya. Jadi nanti ini, tapi ini kan 4 faktorial itu artinya 4 kali 3 faktorial. 3 faktorialnya habis. Berarti sisa 4 bagi 1 itu adalah 4. Ini 1/2 dipangkatkan 4. Artinya 1 pangkat 4, 2 pangkat 4 ya. 1 pangkat 4, 1. 2 pangkat 4, 16. Berarti 4 kali 1/16. Hasilnya 1/4. Seperti itu. Paham ya? Nah, ya seperti itu ya. Silahkan dipelajari yang ini sama kalian ya. Nah, ada yang mau tanyain lagi? Coba yang itunya. Mana bahan ajarnya? Nah, silahkan dipelajari. Ada yang mau tanyain dulu nggak dari itu? Siapa? Lah. Silahkan. Nah, ini nih. Ini jadi rangkumannya gimana nih? Distribusi binomial itu apa sih? Jadi X dari N dikali P pangkat X kali Q pangkat N min X. Nih, ini juga kalian boleh berdiskusi ya ini. Jadi peluang binomial itu antara sukses dan gagal. Ya, jadi ada 2 kemungkinan. Kalau nggak gagal ya sukses ya. Kalau nggak kalah menang. Terus kalau misalkan ada telur nih, kalau nggak busuk ya bagus. Hah? Apanya? Jadi peluang binomial itu kayak gitu. Jadi gagal dan sukses. Jadi kalau misalkan kalau kalian kalau gini, kalian ngambil telur, pernah nggak kalian ngambil telur busuk? Nah ya, berarti telur juga ada itu termasuk binomial bukan? Iya, karena kalau nggak busuk bagus. Terus apa lagi yang termasuk binomial? Apalagi yang kalau misalkan susu nih kadaluarsa ya basi atau bagus. Terus apa lagi? Hah? Keju bisa nggak Bu? Keju bisa kan? Keju juga di dalam ya, kecuali kalau misalkan kejunya kan kalau kejunya di dalam kotak, kalau di plastik mah enggak ya, bisa kelihatan. Terus pernah nggak kelihatan kayak bohlam? Nih, kalian pernah nggak beli bohlam? Setelah coba teh nggak hidup. Berarti ada 2 kemungkinan ya. Nyala mati gitu, nyala kayak gitu. Terus apa lagi nih? Ada lagi nggak? Yang distribusi peluang binomial. Banyak ya. Jadi ada pokoknya ada gagal dan sukses. Terus kayak kalian beli semangka. Kan, pinter. Ada yang biji, ada yang enggak. Bisa kelihatan enggak? Enggak. Tapi kan itu peluangnya bisa di ini ya. Bisa kita dihitung.
tapi itu nggak kelihatan. Jadi distribusi binomial itu gitu. Jadi sukses dan gagal tetapi tidak kelihatan, tapi kita bisa hitung peluangnya. Paham ya? Kayak gitu, seperti itu ya. Ada yang lagi mau ditanyain lagi nggak? Oh iya. Ini berarti bisa ya. Berarti rumus yang ditemukannya apa? Ini Rumus umumnya. Coba disebutin gimana? X kombinasi Kombinasi X dari N dikali P pangkat X. kali 2 pangkat Ini Ki. Ini Ki. Iya, Ki. Ki ya. Karena di sini P di sini yang suksesnya, Ki-nya yang gagalnya, ya. Itu. Ayo. Nah, ini Itu pangkat. Enggak, itu kan ini 4 kali, berarti itu 2. Itu 4/6. Ini 2 faktorial. 4 kali 3 16. 4 kali 3 12. Berarti 6. Itu 6. Harus ada apa? Nampak. ya sedikit saja. Nah, dari ini kalian bisa simpulkan nggak peluang binomial itu apa? Pengertiannya. Iya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Mengetahui keberhasilan Cara menghitung keberhasilan. Ya, keberhasilan. Jadi ada 2 kemungkinan, gagal dan sukses. Ya. Ada lagi yang tadi yang bola, kalah dan menang. Terus kayak tadi gempa, kan terjadinya gempa atau tidak. Terus kalau apalagi yang termasuk peluang binomial? yang telur busuk. Telur busuk atau enggak. Terus apalagi? Tapi jadi tidak bisa kita tidak bisa terlihat ya. Tetapi ada 2 kemungkinannya ya, antara gagal dan sukses. Tetapi bisa dihitung peluangnya ya. Kayak telur kan kita nggak tahu, kan di dalam itu ada cangkangnya ya. Tapi kita bisa hitung peluang mendapatkan telur atau busuk yang atau tidak ya. Terus apalagi? Kalau di susu ya, ada yang basi, ada yang nggak bisa kita hitung. Terus kalau kalian pernah nggak ada semangka? Semangka ada 2 kemungkinan. Apa coba? Ada bijinya. Enggak. Kalau busuk kelihatan ya. Kalau semangka mah kan busuknya kelihatan. Nah, itu bukan kalau busuknya kelihatan itu enggak ya maksudnya bukan nggak bisa langsung kita hitung peluangnya, kan itu kelihatan. Tapi ini mah nggak kelihatan, tapi kita bisa hitung peluangnya. Ya, kayak tadi semangka kan berbiji atau enggak kan kita nggak tahu, harus kita buka dulu baru kita bisa tentukan ya. Terus apa lagi? Penyebaran Virus, kita nggak tahu orang ini bervirus atau enggak ya, benar. Terus apa lagi? Nah, kayak gitu ya. Jadi contoh kalau misalkan kalian menemukan soal-soal yang seperti itu, gagal dan sukses, kalian gunakan distribusi peluang binomial seperti itu ya. Nah, kalian bisa simpulkan nggak distribusi peluang binomial itu apa? Bisa Bu, jadi suatu ilmu yang bisa memperhitungkan sebuah peluang terhadap sesuatu masalah. Masalahnya gagal dan sukses. Jadi ada 2 kemungkinan. Kalau nggak gagal ya sukses. Kalau kalian masuk ke perguruan tinggi, kalau nggak masuk ya nggak masuk.
Terus apalagi nih yang ada gagal dan sukses contohnya? Tadi bola apa? Kalah dan menang. Terus apalagi? Contoh yang lain termasuk distribusi peluang binomial. Ngerjain soal ulangan. Soal kalau nggak benar salah. Terus apalagi? Oh ya. Jadi sesuatu itu tidak terlihat, tetapi kita bisa tentukan peluangnya. Tetapi itu punya dua kemungkinan, kalau nggak gagal dan sukses. Jadi ada dua, kalau nggak gagal ya sukses. Terus apalagi coba? Yang kayak misalkan lampu. Kalian pernah nggak beli lampu? Ternyata setelah beli lampu teh rusak ya, nggak bisa dipakai. Kan itu kan kita nggak bisa lihat. Apakah itu teh bisa terlihat kalau kita coba dulu ya? Nah kayak gitu. Kayak telur pernah nggak di dalamnya busuk ya, yang ada itunya ya, busuk di dalamnya teh. Itu kita bisa lihat nggak? Enggak. Tapi bisa dihitung peluangnya? Bisa. Jadi kita bisa hitung peluangnya antara telur busuk atau tidak busuk. Terus apa lagi nih? Contoh yang lain. Ini Nah, ini apa? Sakit dan sehat. Tapi yang virus ya. Kan kayak corona kemarin. Kalian bisa menentukan nggak dia teh COVID atau enggak? Enggak kan, tapi kita bisa hitung peluangnya. Kayak gitu ya. Terus apa lagi? Jadi kalau ada dua kemungkinan antara gagal dan sukses, kalian gunakannya adalah distribusi peluang binomial. Paham ya? Nah, seperti itu. Ya. Nah. Ini ya. ini teh kan dari 4/3 itu. Terus bisa jadi faktor lagi. Ini kalau misalkan gini ya, kan kombinasi itu R dari N. Ini cuma simbol ya. Ada yang menyebutkan di sini X, ada yang menyebutkan di sini R. Boleh lah setelah ini mah. Berarti di sini kombinasi R dari N atau diambil sebanyak R dari N. Ini artinya N faktorial per N dikurangi R difaktorialkan dikali ini yang bawahnya difaktorialkan kembali. Kayak tadi kombinasi 3 dari 4. Ya. Berarti 4-nya N ya. 4 faktorial dibagi 4 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial. Ini 4 faktorial per 4 dikali 3 1 dikali 3 faktorial. Ini kalian perlu diingat bahwa 0 faktorial itu sama dengan 1 faktorial juga sama dengan 1. Nah, N faktorial ini 4 faktorial misalkan. 4 faktorial itu 4 dikali 3 kali 2 kali 1. Kalau 10 gimana? 10 faktorial 10 kali 9 8 7 sampai 1. Nah gitu ya, ini kalian ulang. Ini juga sama nih. Ini kan 4. Nah ini biar nanti habis, ini 4 dikali 3 faktorial per ini 1 faktorial. Ini nggak perlu dijabarin karena nanti bisa habis dibagi. Ini habis bagi. Nanti 4 1 faktorial 1. Hasilnya 4. Paham ya? Itu berarti ini teh kalinya sampai bisa ngabisin ini. Iya. Kalau misalkan ini 2 faktorial berarti di atasnya 4 kali 3 Kali 2. Jadi biar habis dibagi ya. Nggak selalu harus di sini. Misalkan di sini 3-nya yang di sini ya udah sama yang ini ya. Yang paling besar aja, yang bawahnya yang mana yang kita ambil. Pokoknya yang di atas dikalinya faktorialnya sampai yang bisa bawahnya habis. Tapi ambil yang terbesar bawahnya, jangan yang satu. Kan ini juga sebenarnya bisa ya. 4 kali 3 kali 2 kali 1, tapi kan nanti kalian ngitungnya panjang ya. Seperti itu. Ya. Nah, baik. Sekarang sudah semuanya? Sudah. Sekarang saatnya presentasi. Nah, sekarang kelompok Arga yang ini masalah spinner. Silahkan kelompok Arga presentasi. Pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan diwakili oleh saya, Arga Fernanda dan Elsa, akan mempresentasikan LKPD 1 tentang
aktivitas 1, yaitu spinner. Bisa dilihat di situ ya, di RKPD kelompok masing-masing ditanyakan peluang muncul putih adalah 3/4, peluang muncul biru adalah 1/4. Jika P adalah probabilitas muncul putih, maka P sama dengan 3/4. Jika Q adalah probabilitas muncul biru, maka Q sama dengan 1/4. Atau bisa dibilang gagal mendapatkan putih. Nah, bisa dihasilkan juga, atau kemungkinan penghasilannya yaitu yang muncul selama 3 kali putaran, yaitu biru biru biru, biru biru putih, putih biru biru, putih putih biru, putih biru putih, putih putih putih, dan biru putih putih. Di sini juga dicantumkan atau ditanyakan munculnya putih munculnya putih sebanyak 0 kali dengan rumus P pangkat 0 dikali Q pangkat 3. Terus munculnya putih sebanyak 1 kali, yaitu 3 kali P pangkat 1 dikali Q pangkat 2. Munculnya putih sebanyak 2 kali, 3 kali P pangkat 2 dikali Q pangkat 1. Munculnya putih sebanyak 3 kali, P pangkat 3 dikali Q pangkat 0. Terus juga bisa ditemukan rumus secara umum, yaitu Px sama dengan kombinasi X dari N kali P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Tunggu sebentar ya. Terus di sini juga ditanyakan berapa peluang mendapatkan ketiganya biru. Ntar bisa ditulis di sini. Bisa dilihat peluang munculnya biru adalah 1/64. Untuk penjelasan ke atasnya mungkin bisa ya, nggak mungkin dijelasin satu-satu. Ya. Terus itu rumus umumnya, yaitu bisa diulang lagi, kombinasi X dari N dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Sudah. Nah, ini jawaban dari kelompoknya Arga ya. Jadi di sini berapa peluang mendapatkan ketiganya biru? Nanti berarti kelompok Arga sudah bisa menentukan nih. Berarti peluangnya itu adalah 1/64. Ada yang berbeda? Ada yang mau menanggapi sama? Sama. Ada yang mau bertanya ke kelompok Arga? Cukup ya. Beri penghargaan kepada kelompok Arga ya. Silakan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kalau ada kesalahan, maka minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalian masih semangat? Semangat. Matematika? Ya, sekarang kelompoknya uang yang tentang uang logam ya, silakan kelompok Epan. Ini dihapus ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil dari permasalahan uang logam. Jadi, dalam percobaan sebuah uang logam dilempar sebanyak 4 kali. Yang pertama, tentukan peluang memperoleh sisi gambar atau sisi G sebanyak 0 kali. Jadi, kita menentukannya peluang X sama dengan 0. Wah, lagi ditulis ya, sebentar. Menentukan P X sama dengan 0. Jadi kita melanjutkannya pakai rumus umum tadi, kombinasi X dari N, P pangkat X dikali Q pangkat N kurang X. Kombinasi 0 dari 4 dikali 1/2 pangkat 0 dikali 1/2 pangkat 4. Terus kita jabarin jadi 4 faktorial per 4 faktorial kali 0 faktorial dikali 1 kali 1/16. Hasilnya 1/16. Jadi peluang memperoleh sisi G sebanyak 0 kali adalah 1/16. Lalu untuk soal kedua, tentukan peluang memperoleh sisi gambar G sebanyak 1 kali. Jadi yang kita cari adalah P, X sama dengan 1. Peluang X sama dengan 1 dijabarin lagi menjadi kombinasi 1 dari 4 dikali 1/2 pangkat 1 dikali 1/2 pangkat 3. Kombinasi 1 dari 4 yaitu 4 faktorial per 3 faktorial kali 1 faktorial dikali 1/2 pangkat 1 dikali 1/2 pangkat 3 atau bisa juga ditulis 1/2 pangkat 4. Hasilnya jadi 4 dikali 1/16 yaitu 1/4. Jadi peluang memperoleh sisi G sebanyak 1 kali adalah 1/4. Lalu pertanyaan nomor 3, tentukan peluang memperoleh sisi gambar G sebanyak 2 kali. Jadi kita mencarinya peluang X sama dengan 2. Dijabarin lagi jadi kombinasi 2 dari 4 dikali 1/2 pangkat 2 dikali 1/2 pangkat 2. Kombinasi 2 dari 4 yaitu 4 faktorial dikali 2 faktorial kali per 2 faktorial kali 2 faktorial dikali 1/2 pangkat 2 dikali 1/2 pangkat 2 atau bisa ditulis juga 1/2 pangkat 4. Hasilnya 12/2 dikali 1/16 atau 6/16. Bisa disederhanakan juga menjadi 3/8. Jadi peluang gambar G sebanyak 2 kali adalah 3/8. Ada yang beda atau ada yang ingin menanggapi atau ada yang ingin ditanyakan? Ya silahkan, ada yang bertanya ya, silahkan. Ya. Oh iya, Salwa boleh. Salwa. Izin bertanya, gimana ya cara bikin yang kombinasi misalnya nih, 1 dari 4 terus nanti jadi 4 faktorial itu gimana ya? Jadi kan kombinasi 1 dari 4. Berarti ada 4 kemungkinan, 4 faktorial dibagi. Kemungkinan yang dicarinya kan 1 jadi 1 faktorial dikali sisa kemungkinannya 3 faktorial. Ya, nggak apa-apa. Oh iya, kebalik guys. Nah. Bisa terjawab ya Salwa ya? Ya. Yang lainnya bagaimana? Apa sama? Jawabannya sama, berarti ini benar ya. Beri penghargaan untuk kelompok Epan ya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kan baru 3 ya nih. Baru yang gimana nih sisi gambar muncul sebanyak 0 kali sisi gambar sebanyak 1 kali. Kemudian sisi gambar sebanyak 2 kali. Ini berarti tinggal yang 3 kali dan 4 kali. Coba ini oleh kelompok Fatia, silahkan dijelaskan. Boleh dihapus ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok kami akan menjelaskan pelemparan uang logam bagian 4 dan 5 yang akan dijelaskan oleh teman kami Jihan.
Nomor 4 ditanyakan tentukan peluang memperoleh sisi gambar sebanyak 3 kali. Di sini peluangnya X sama dengan 3 dari kombinasi 3 dari 4. Nah, ada peluang gambar 1/2 pangkat 3 dari X. Terus ada peluang angka 1/2 pangkat 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Difaktorialkan sama dengan 4 faktorial per 1 faktorial dikali 3 faktorial dikali 1 pangkat 4 per 2 pangkat 4 dari 3 ditambah 1. Terus dijabarin sama dengan 4 dikali 1/16 sama dengan 4/16, hasilnya 1/4. Jadi peluang gambar sebanyak 3 kali adalah 1/4. Buat yang nomor 5 caranya sama, cuman peluangnya X sama dengan 4. Jadi kombinasi 4 dari 4 dikali setengah, tadi setengahnya sama peluang gambar, pangkat 4 dikali setengah, 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Lalu jadi 4 faktorial per 1 faktorial kali 4 faktorial sama dengan 1/2 pangkat 4 sama dengan 1 dikali 1/16, jadi sama dengan 1/16. Jadi hasil nomor 5 yang memperoleh sisi gambar sebanyak 4 kali itu 1/16. Ya, ini kelompok ini jadi jika diambil sebanyak 3 kali, ini hasilnya adalah 1/4. Kalau diambilnya sebanyak 4 kali, sisi gambarnya itu peluangnya 1/16. Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau menanggapi dari kelompok Patia? Ada yang berbeda jawabannya? Sama. Berarti kelompok Patia sudah benar? Benar ya. Kita beri penghargaan untuk kelompok Patia ya. Nah, terima kasih. Nah, segitu saja dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kurang penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ini masalah uang logam. Kenapa di sini masalah uang logam termasuk peluang binomial? Karena di sini ada berapa kemungkinan? 2. Kalau enggak yang muncul itu adalah apa? Gambar atau angka ya. Nah, sekarang ini masalah toko kelontong nih. Kelompoknya Nopal ya, silahkan. Boleh dihapus ya. Jadi di sini Assalamualaikum. Jadi Baca dulu masalahnya. Masalahnya dibaca dulu ya, Nopal ya. Jadi di sini ada masalah toko kelontong. Masalahnya itu Ani memiliki toko kelontong. Di toko miliknya terdapat sebanyak 15 dari 50 kotak susu yang sudah kadaluarsa dan belum sempat Ani pisahkan untuk dibuang. Jika pembeli datang mengambil 5 kotak susu secara acak. Jadi di sini ada 15 dari 50 kotak susu yang sudah kadaluarsa. Berarti yang masih layak untuk diminum ada 35 sisanya. Nah, terus ada pertanyaan. Tentukan peluang terambilnya satu kotak susu yang tidak kadaluarsa. Jadi kita pakai rumus umum binomial yang tadi. Kombinasi N X dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Nah, tadi kita diminta untuk mengambil satu kotak susu yang tidak kadaluarsa. Berarti kita masukin X-nya sama dengan 1. Jumlah yang diambilnya tadi 5. Susu yang tidak kadaluarsa itu tadi 35. 35 per 50 pangkat 1 dikali 15 per 30 pangkat 4 sama dengan 5 faktorial per 4 faktorial dikali 1 faktorial dikali 0,7 pangkat 1 dikali 0,3 pangkat 4. Hasilnya 0,02835.
Kemudian ada pertanyaan kedua, tentukan peluang terambilnya 3 kotak susu yang tidak kadaluarsa. Berarti di sini X-nya kita itu jadi 3. Terus 3 kotak susu dari 5 kotak susu yang tidak kadaluarsa, berarti di sini kombinasi 5 dan 3 dikali 35 per 50 pangkat 3 dikali 15 per 50 pangkat 2 sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 0,7 pangkat 3 dikali 0,3 pangkat 2. Hasilnya adalah 0,3087 untuk peluang terambilnya 3 kotak susu yang tidak kadaluarsa. Kemudian di pertanyaan ketiga, tentukan peluang semua kotak susu yang terambil tidak kadaluarsa. Di sini berarti X-nya menjadi 5. Kombinasi 5 dikali 35 per 50 pangkat 5 dikali 15 per 50 pangkat 0. Kenapa 15 per 50 pangkat 0? Karena berarti yang kadaluarsanya tidak terambil. Hasilnya jadi 5 faktorial per 1 faktorial dikali 5 faktorial dikali 0,7 pangkat 5 dikali 0,3 pangkat 0. Hasilnya adalah 0,16807. Nah, ini dari kelompok Nopal ya. Jadi kalau 1 kotak susu yang tidak kadaluarsa, peluangnya itu adalah 0,02835. Terus kalau yang 3 kotak susu yang tidak kadaluarsa, ini jawabannya itu adalah 0,3087. Gimana kalau semuanya ini gimana? Semuanya tidak kadaluarsa ya? Ya. Ini hasilnya adalah 0,16807. Ada yang mau tanyakan? Silahkan. Atau ada yang mau menanggapi untuk kelompok Nopal? Cukup. Ada yang mau? Silahkan. Atau misalkan ada yang beda pendapat? Sama semuanya? Sama ya. Berarti ini benar ya. Beri penghargaan untuk kelompok Nopal ya. Terima kasih. Sekian dari kelompok saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Nah, sekarang masalah terakhir ya. Itu adalah yang ini masalah penyakit. Di sini virus PMK ya. Kenapa di sini termasuk peluang binomial? Karena kan virus ya. Virus, orang terkena virus itu kita nggak bisa tahu ya. Bisa kelihatan nggak? Nggak, tapi kita bisa hitung peluangnya. Ini coba oleh kelompok Karis, silahkan dipecahkan. Ini gimana jawabannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menyelesaikan suatu permasalahan yaitu mengenai penyakit PMK. Pak Anton memiliki sebuah peternakan sapi. Setelah mendengar kabar maraknya penyakit PMK, Pak Anton lantas melakukan penelitian terhadap peternakan miliknya dibantu petugas ahli kesehatan. Dari hasil penelitian diketahui banyak 35 dari 100 sapi di peternakannya tidak sehat. Kemudian Pak Anton melaporkan temuannya kepada pihak bidang kesehatan hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan untuk melakukan vaksin terhadap hewan ternak sapi miliknya. Kemudian pihak kesehatan melakukan uji terhadap hewan milik Pak Anton. Uji tersebut dilakukan pada 6 sapi yang pilih secara acak untuk diberi vaksin. Pertanyaan, tentukan peluang mendapatkan 2 sapi yang tidak sehat. Jadi pertama-tama kita tulis dulu rumusnya. P X besar sama dengan X kecil sama dengan kombinasi X dari 6 dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Nah, kita distribusikan rumus itu ke soal ini. Jadi P
X besar sama dengan 2. Nya 2 itu dari yang diinginkan dapat 2 sapi yang sakit sama dengan kombinasi 2 dari 6. Nah, 2-nya itu X, 6-nya itu N. Dikali 35/100 pangkat 2. Nah, 35/100 yaitu dari jumlah sapi yang sakit dikali 65/100. Nah, 65/100 itu jumlah sapi yang sehat. Pangkat 6 dikurang 2. Jadi sama dengan kombinasi 2 dari 6 dikali 35/100 pangkat 2 dikali 65/100 pangkat 4. Sama dengan kombinasi 2 dari 6-nya itu kita ubah jadi faktorial. Yaitu 6 faktorial per 6 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 35/100 pangkat 2 dikali 65/100 pangkat 4. Jadi sama dengan 6 faktorial per 4 faktorial. Nah, 4-nya itu dari 6 dikurang 2, 4 faktorial dikali 2 faktorial dikali 0,35 yaitu hasil dari 35/100 dikali 0,65 yaitu hasil 65/100 sama dengan jadi 6 kali 5 per 2 faktorial. Nah, 5-nya itu jadi 6 faktorial. 6 dikali 5 dikali 4 faktorial. Nah, 4 sama 4 faktorial yang ini dicoret. Jadi sisanya 6 dikali 5 per ada sisa 2. Ditulis 2-nya. Jadi 6 kali 5 per 2 faktorial dikali 0,1225 dikali 0,1785006. Jadi hasilnya sama dengan 15. 15 itu 6 dikali 5 bagi 2 dikali 0,021867. Hasil akhirnya yaitu 0,328005. Ya, ini jadi di sini sapinya ada 35. Ini 35 apa? Yang sakit ya? Berarti peluang sakitnya 35/100. Kalau peluang sehatnya 65/100. Nah, ini jika diambil 6, peluang mendapatkan 2 sapi tidak sehat, ini jawaban dari kelompok Karis itu adalah 0,328005. Ada yang berbeda atau ada yang mau menanggapi? Silahkan. Ya, Evan. Izin bertanya, jadi kan itu angkanya desimalnya dihitungnya lumayan banyak, lumayan panjang. Kalau disederhanain cuma ngambil beberapa angka di belakang koma, boleh atau enggak? Boleh, bisa. Ya, bisa ya, asal pembulatannya harus benar. Ya, seperti itu. Kalau pembulatannya lebih dari 5, berarti pembulatannya ke atas ya. Ada yang mau ditanyain? Cukup ya, berarti kelompok Karis sudah benar? Benar, sama ya. Beri penghargaan untuk kelompok Karis ya. Terima kasih ya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini berarti kalian sudah berdiskusi kelompok, sudah presentasi. Ada yang bisa menyimpulkan? Tadi berarti rumus umum tadi berarti kalian sudah menemukan sendiri rumus distribusi peluang binomial. Ada yang bisa rumus umum dari distribusi peluang binomial? Silakan acungkan tangan. Rumus umumnya apa? Arga, ya apa? Rumus umumnya jadi itu kombinasi X dari N dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Ya, pintar ya. Kalau P untuk yang sukses. Kalau Q-nya ya tidak suksesnya atau gagalnya. Jadi P itu boleh suksesnya atau yang diharapkannya apa? Kayak tadi, ini kan peluang tadi sapi tidak sehat, ya. Berarti yang sapi tidak sehat kita P. Berarti kalau yang sehatnya berarti kita Q. Jadi ini salah satu aja. Mau suksesnya atau gagalnya atau peluang yang diharapkannya yang mana, ya seperti itu. Nah, baik, setelah ini kalian ada tes, ya. Ibu beri waktu tesnya selama 20 menit. Ya, silahkan tes ya. Ini tesnya ada di Google Form. Google Form-nya sudah Ibu bagikan di WA kalian, di WA grup kalian. Silahkan kalian buka, kemudian silahkan kalian kerjakan.
Hasilnya yang tadi kelompok Ibu ambil ya. Ibu ambil ya. Hasil kelompok kalian Ibu ambil. Silahkan dikerjakan sambil dikerjakan.
Silahkan diselesaikan tesnya ya. Itu yang ditanyakan tentukan benar. Peluang benar apa berapa? Peluang benar. Kalau kalian menjawab soal, peluang benarnya berapa? 60% ya. Kalau soalnya PG, ya. Kalau nggak benar, sama. Ya, silahkan. Nggak apa-apa, langsung jawabannya.
Silahkan dijawab dengan benar ya. Akan ada hadiah bagi siswa yang tertinggi nilainya ya. Ya, berarti harus ini dulu, nilainya harus besar dulu ya. Silahkan, masih ada waktu 10 menit ya. Soalnya kan ini tes ya. Silahkan, masih ada 10 menit lagi. Silahkan dikerjakan ya, tidak berisik ya, silahkan.
Ya, silahkan. Masih ada waktu ya untuk mengerjakan. Berarti bukan pakai rumus yang ini kan? Iya. Pakai yang satu lagi. Yang ini kata apa? Minum lu tadi bilang yang pakai pen kayak gimana? Yang perbedaan. Itu yang seperti berarti n berarti m dikurang x dikali x faktorial. Ya. N itu berarti kita masih 12. Bang. 12 dikurang. Sudah selesai? Udah itu. Soalnya Sudah selesai? Sudah, Bu. Ya. Jika sudah Google Form-nya sudah diisi, kalian langsung klik kirim ya. Nanti akan Ibu lihat hasilnya. Ini kelompok ini sudah? Ya. Sudah kelompok ini? Sudah ya. Sudah kelompok ini? Ya. Baik, sudah semuanya? Sudah ya. Mari kita simpulkan. Nah, simpulkan dulu sekarang. Ada yang bisa menyimpulkan apa itu peluang distribusi binomial? Ada yang ke depan, silakan menyimpulkan. Yo, peluang distribusi binomial teh apa sih dalam kehidupan sehari-hari? Fungsinya apa sih? Kalau kalian menemukan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari teh yang termasuk distribusi peluang binomial apa? Silakan, ayo. Iya, oh boleh silakan, Nopal.
Nah, Sesuai pembelajaran tadi, jadi distribusi binomial itu cara kita menghitung peluang apa yang kita inginkan, bisa jadi peluang sukses atau peluang tidak sukses, seperti itu. ya, contohnya apa? Sebagai contoh tadi ada permasalahan di toko kelontong, terus juga ada permasalahan uang logam, sama yang tadi ada pemutaran spinner juga tadi bisa untuk menghitung peluang sapi yang sakit. Nah, karakteristik dari peluang binomial apa? Gagal dan Sukses. sukses. Jadi tidak terlihat, tetapi dia punya kemungkinan gagal dan sukses. Terus kemudian meskipun tidak terlihat, tapi kita bisa menghitung peluangnya. Misal, tadi kenapa virus tadi termasuk peluang distribusi binomial? Karena tidak terlihat kan. Tidak mana yang terlihat. kena sakit. Sakit dan tidak sakit, tetapi bisa dihitung ya peluangnya ya. Kan kita nggak tahu nih virus, apalagi yang kemarin virus COVID-19. Orang yang yang terlihat segar bugar aja, dia belum tentu negatif ya. Bisa jadi dia positif. Terus tadi permasalahan di toko kelontong apa tadi Nopal? Yang ngambil 5 kotak susu, Oh, susu. ada yang basi, ada yang enggak. Ada yang basi dan tidak. Berarti itu distribusi peluang binomial. Ya. Terus kemudian tadi uang logam. Tadi uang logam apa aja? Ada yang gambar, ada yang angka. Angka. Nah, tadi sebelumnya sudah Ibu ini kan yang bola. Kenapa bola itu termasuk distribusi peluang binomial? Karena ada kalah dan menang. Terus apalagi dalam kehidupan sehari-hari? Yang tidak terlihat tetapi kalian bisa dihitung peluangnya. Tetapi ada dua kemungkinan. Kalau nggak gagal sukses apa? Nilai ulangan. Telur. Ya, telur. Ya. Terus tadi ini Nilai semangkat, terus telur, terus ini nilai ulangan. Nilai ulangan ini termasuk distribusi binomial. Kenapa? Karena ada kalau kalian menjawab pasti ada dua kemungkinannya. Kalau apa? Benar atau salah. Terus apa lagi? Apa lagi? Ayo, apalagi? Apalagi coba. Keju boleh. Berarti kalau kejunya di dalam kotak ya, nggak kelihatan. Itu bisa kejunya kalau nggak jamuran nggak. Pernah Ibu juga beli keju ternyata isinya ada jamurnya. Pernah kalian kayak gitu beli? Nah, Ibu pernah kayak gitu. Jadi karena kan itu di dalam kotak ya. Kan keju itu kan ada dua ya. Kalau nggak di kotak, ada yang di plastik ya. Ibu kan ada kalau ini kan Ibu kan ya, di sensor. Itu kan itu pakai dus ya. Ibu pernah ternyata ada jamurnya kayak gitu. Terus apa lagi? Kaset. Di gambarnya itu pokok tapi pas nonton selipin. Oh, boleh. Jadi itu tidak sesuai deskripsi ya? Ya. Terus apa lagi? Dadu, ya. Terus apa lagi? Lampu apa? Kalau kan gini ya, karena kenapa bohlam tadi termasuk distribusi binomial? Karena kan kalau enggak kan antara mati dan nyala ya, berarti harus dicobain dulu ya. Kadang kita kalau beli bohlam pengen dicoba dulu nih, ningan ya kan kalau gitu ya beli barang elektronik mah takutnya dia rusak kan gitu. Jadi ada dua kemungkinan, kalau enggak dia bagus dia rusak ya. Terus apa lagi? Nah, jadi kalau ada yang seperti itu, berarti kalian menghitungnya dengan distribusi peluang binomial. Ya. Baik, terima kasih Nopal ya. Beri penghargaan untuk Nopal. Jadi untuk pelajaran hari ini erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari ya. Nanti untuk pertemuan berikutnya kalian akan belajar distribusi peluang binomial kumulatif. Kan tadi mah kalau tadi sapi, peluang mendapatkan 2 sapi tidak sehat. Nah, kalau kumulatif nanti kalian akan mendapatkan gimana nih? Kan kumulatif nih, paling banyak 3.
paling sedikit 2. Nah, kalau kayak gitu gimana? Itu juga nanti akan kalian pelajari pada pertemuan berikutnya ya. Paham? Jadi nanti kalau kumulatif itu ada paling sedikit, paling banyak, seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, cukup ya. Kalau tidak ada, silahkan sekarang berdoa dulu ya, silahkan. Silahkan dipimpin oleh Evan ya. Teman-teman, setelah kita belajar matematika ini dan sebelum mengakhirinya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa dicukupkan. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matematika? Terima kasih ya untuk hari ini ya. 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 Bapak ini ya. Bu Napinya udah ada, Pak?